Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Laude Hasnudin Esagala SSC MCS, dosen tetap pada program studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kecerdasan Buatan. Mata kuliah ini disampaikan dengan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment, serta berorientasi pada pendekatan Student Centered Learning. Selain itu, proses pembelajarannya juga memadukan blended learning, diskusi kelompok, hingga studi kasus nyata untuk memastikan bahwa mahasiswa tersebut aktif, terlibat, dan mampu berpikir kritis. Video ini saya buat sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran, yang juga merupakan salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah Kecerdasan Buatan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 program studi S1 Sistem Informasi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS teori dan disampaikan dalam bahasa Indonesia selama 1 semester. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini mencakup yang pertama itu adalah konsep dasar sistem cerdas atau artificial intelligence, teori dan penerapan logika fuzzy, sistem pakar berbasis pengetahuan, dan pengantar algoritma machine learning. Sehingga mahasiswa diharapkan mampu merancang dan mengimplementasikan sistem cerdas yang relevan dengan kebutuhan dunia nyata dengan berbekal konsep, simulasi, dan praktek langsung. Mata kuliah ini berkontribusi terhadap 4 CPL utama, yaitu yang pertama, menguasai prinsip-prinsip logika komputasi dan algoritma. Yang kedua, mampu mengembangkan solusi sistem berbasis kecerdasan buatan. Yang ketiga, memiliki kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, yaitu mampu bekerja dalam tim secara kolaboratif dan menjunjung tinggi etika. Dari CPL tersebut, diturunkanlah 5 CPMK yang lebih spesifik, yaitu yang pertama menjelaskan konsep dasar sistem cerdas dan penerapannya. Yang kedua, mengimplementasikan logika fuzzy dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengimplementasikan algoritma machine learning dasar. Yang keempat, merancang sistem pakar sederhana berbasis pengetahuan. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dalam menyusun proyek sistem cerdas berbasis studi kasus. Untuk memastikan capaian tersebut tercapai secara bertahap, maka diturunkanlah yang namanya sub CPMK dari mata kuliah Kecerdasan Buatan, yaitu yang pertama, mahasiswa memahami sejarah dan perkembangan sistem cerdas. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan komponen dan arsitektur sistem cerdas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan logika fuzzy pada permasalahan sederhana. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan algoritma supervised learning seperti KNN dan decision tree. Yang kelima, mahasiswa dapat merancang dan membuat sistem pakar sederhana. Dan keenam, yaitu yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan sistem cerdas dalam studi kasus nyata. Selanjutnya, selama 1 semester, mahasiswa akan mempelajari 8 pokok bahasan utama. Yang pertama itu adalah pengenalan sistem cerdas dan aplikasinya. Yang kedua, komponen sistem cerdas. Yang ketiga, logika fuzzy, konsep dan penerapannya. Yang keempat, konsep dasar dari sistem pakar. Yang kelima, proses pengambilan keputusan dalam sistem cerdas. Yang keenam, dasar-dasar dari machine learning. Yang ketujuh, implementasi sistem rekomendasi. Dan yang terakhir yaitu otomasi, proses dan penerapannya dalam sistem cerdas.
Adapun referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah kecerdasan buatan adalah modul pengajaran kecerdasan buatan yang telah disusun sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Selain itu, mahasiswa juga diarahkan untuk mengakses berbagai pustaka, jurnal ilmiah, dan sumber digital terkini guna memperkaya wawasan mereka. Selanjutnya, pembelajaran mata kuliah kecerdasan buatan dilakukan dengan pendekatan aktif yang berfokus pada keaktifan mahasiswa, meliputi diskusi, pemecahan masalah, kerja kelompok, serta penerapan konsep dalam bentuk proyek mini. Proses ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan teknologi, serta siap berinovasi. Sebagai penutup, saya akan memperlihatkan cuplikan proses pembelajaran dari pertemuan ke-10 yang dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Semoga video ini dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana mata kuliah kecerdasan buatan ini dijalankan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar semua? Baik. Ya, sehat semua ya? Ya. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan hari ini ya, saya biasanya itu selalu mengawali dengan bacaan basmalah. Kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan kecerdasan buatan ya. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-10. Jadi di pertemuan ke-10 ini kita akan belajar salah satu algoritma supervised ya, yaitu KNN atau K-nearest network. Di pertemuan sebelumnya saya kan sudah bilang bahwa machine learning itu merupakan salah satu bagian dari kecerdasan buatan. Nah, machine learning itu pada umumnya itu terbagi dua, ada supervised learning, ada unsupervised learning. Bedanya kalau supervised learning itu proses pembelajarannya itu harus dibimbing ya. Contohnya seperti misalnya kalau kalian ingin belajar naik motor, kalian butuh bimbingan toh? Kalau kalian ingin belajar bawa mobil, kalian pasti butuh teman untuk menemani gitu. Sedangkan unsupervised learning itu merupakan salah satu algoritma tanpa butuh bimbingan. Ibaratnya itu dia bisa belajar sendiri berdasarkan apa yang ada di sekitarnya. Nah, hari ini kita akan coba belajar berkaitan dengan supervised learning ya. Salah satu algoritmanya itu namanya algoritma KNN. Nah, KNN ini merupakan salah satu algoritma klasifikasi. Nah, tahu nggak istilah klasifikasi itu apa? Ada yang tahu? Apa itu klasifikasi? Pengelompokan. Oke, ada lagi yang lain? Ayo, tidak apa-apa. Ayo, klasifikasi. Pengelompokan, oke, sudah cocok. Tuh ya, oke ya. Jadi klasifikasi ini sebenarnya intinya itu adalah bagaimana caranya kita mengelompokkan sebuah benda atau objek toh, dengan cara kita memberi label. Ya, contohnya misalnya ada gambar kucing dengan gambar tikus. Ya. Nah, sebelum gambar kucing dan gambar tikus ini kita proses menggunakan KNN, kita biasanya memberikan label dulu. Oh, kalau gambar seperti ini namanya gambar kucing. Kalau gambar seperti ini namanya gambar tikus. Oke, paham tak? Nah, itu yang dikatakan dengan klasifikasi. Nah, KNN ini termasuk klasifikasi, ya. Oke, nah ini pengertian secara umum berkaitan dengan apa itu KNN, ya. Jadi KNN itu merupakan sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran. Jadi ada data, sebelum data itu diolah, kita beri dulu sebuah label ya, sebelum diterapkan di KNN. Nah, KNN ini juga termasuk dalam algoritma supervised learning gitu. Dan salah satu ciri khas dari KNN ini adalah dia melakukan klasifikasi itu berdasarkan kedekatan lokasi atau jarak gitu ya. Mirip-mirip kalau misalnya gini, kalau kita misalnya pergi merantau terkadang teman yang satu Sulawesi Tenggara itu bisa lebih cepat akrab dibandingkan teman yang bukan dari Sulawesi Tenggara. Padahal kita tidak tahu ini teman ini tinggal di mana tepatnya, hanya karena
dia itu tinggal di Sulawesi Tenggara dan kita merasa ada kedekatannya lumayan dekat, toh? Nah, jadi itu lebih cepat kita akrab dan kita menganggap bahwa kita satu kelompok loh dalam apa? Sulawesi Tenggara. Nah, sama hal juga dengan KNN atau KNRS Network. Jadi KNRS Network ini dia melihat seberapa dekat data yang diuji ini dengan data yang ada sudah dilabel. Itu dia. Jadi dia mencari kedekatan. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya kayak seperti tadi, contohnya gambar gambar kucing dengan tikus. Terus ada gambar masuk satu. Nah, tinggal dicek gambar ini lebih dekat di mana? Apakah lebih dekat di kucing atau lebih dekat di tikus? Nah, itu otomatis dengan beberapa perhitungan rumus yang dipakai di KNN. Jadi kalau misalnya gambar tersebut lebih dekat dengan tikus, nah, makanya dianggap bahwa ini gambar ini termasuk tikus. Atau kalau dia lebih dekat dengan kucing, gambar ini termasuk kucing. Itu ya. Jadi ingat lagi bahwa KNN itu klasifikasinya itu berdasarkan kedekatan lokasi atau jarak. Ya. Nah, oke, ini sama juga dengan tadi ya, bahwa konsep dari KNN itu adalah mencari jarak terdekat. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana kita menggunakan sebuah rumus untuk mencari jarak? Nah, rumusnya itu banyak sekali, ya, banyak rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari data terdekat. Salah satunya itu adalah menggunakan metode Euclidean. Ya, sebenarnya banyak, ada Manhattan, ada Microscope, tapi yang paling sering dipakai itu adalah Euclidean. Nah, jadi dengan adanya rumus Euclidean ini akan membantu KNN untuk menentukan bahwa data ini lebih dekat di mana. Gitu. Ada yang bertanya sampai di sini? Oke. Nah, ini salah satu contoh dari deskripsi dari KNRS Network. Jadi di algoritma KNRS Network atau KNN ada namanya inisial K. Ada namanya inisial K. Apa itu K? Jadi K itu bermakna bahwa tetangga, gitu, tetangga terdekatnya, gitu ya. Jadi tetangga terdekatnya ini bisa kita atur. Apakah kita mau pilih K sama dengan 3, atau K sama dengan 5, atau K sama dengan berapapun, gitu. Kenapa? Karena nanti nilai K-nya ini yang akan membantu KNN ini untuk menentukan bahwa data ini lebih dekat di mana, gitu. Jikalau misalnya kita ambil K sama dengan 3 seperti ini, kalau bisa lihat ya, itu yang warna hijau itu menandakan bahwa dia itu sebuah data, ya, sebuah data yang mau ditentukan dia ini termasuk kotak yang berwarna biru atau segitiga berwarna merah. Paham tak? Jadi yang hijau itu sebuah data. Data itu akan mau diklarifikasikan apakah dia termasuk segitiga berwarna merah atau kotak berwarna biru. Nah, kalau kita mengambil nilai K sama dengan 3, kalian perhatikan di sini ya. Jadi otomatis cuma ada 3 tetangga terdekat yang membantu untuk menentukan hijau ini kira-kira termasuk kotak warna biru atau segitiga berwarna merah. Nah, coba kalian lihat. Kita ambil saja 3. Kira-kira itu termasuk segitiga atau kotak? Segitiga ya. Kenapa? Karena segitiga lebih banyak dibandingkan kotak. Paham ya Pak? K sama dengan 3. Ini. Kalau saya misalnya ini ada 1, ini kotak 1, 2, 3. Nah, karena K sama dengan 3. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa yang hijau ini merupakan segitiga merah. Tapi di saat kita ambil K sama dengan 5, nah itu sudah mulai berubah lagi. Kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. Otomatis kita ambil kesimpulan bahwa yang hijau ini adalah biru. Nah, itulah dia ya. Jadi di KNRS Network itu tetangga itu sangat mempengaruhi sekali. Ya, sangat mempengaruhi. Jadi semakin banyak jumlah tetangga itu semakin bagus untuk melihat bahwa ini orang ini objek ini lebih condong kemana. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, salah satu kelebihan algoritma KNN, pertama dia simple, ya, simple, terus efektif, performa cukup baik, terus tahan terhadap data nanti yang noise. Maksudnya yang noise itu kalau datanya tidak lengkap. Ya, karena memang dalam kecerdasan buatan, ya, pada umumnya termasuk machine learning, data noise itu merupakan suatu kondisi yang sering terjadi, ya, gitu, sering terjadi. Jadi kalau misalnya kita tidak pintar untuk mengolah data noise ini, itu bisa-bisa kita akan memberikan hasil yang
kurang bagus. Nah, makanya salah satu kelebihan KNN ini adalah dia tahan terhadap data latih yang noise. Maksudnya noise ini yang boleh jadi kurang lengkap atau mungkin kurang stabil datanya dan sebagainya. Nah, tapi ada kelemahannya. Nah, itu kelemahannya. Pertama itu, semakin besar data yang kita pakai, jadi kan tadi kan ada K sama dengan 3 sama K sama dengan 5. Bayangkan kalau datanya misalnya 1000, terus kita buat K sama dengan 500, pasti itu lebih lambat sekali untuk menentukan. Dibandingkan kalau kita bilang K sama dengan 100, ya, itu salah satu kelemahannya. Terus yang berikutnya dia itu adalah sangat sensitif, ya, terhadap data-data yang tidak relevan. Maksudnya tidak relevan itu kayak gini. Kita ambil contoh data tinggi dengan data berat. Kalau data berat itu paling rendah berapa? Kira-kira data berat. Misalnya berat manusia, paling rendah itu berapa? 0 kilo ada? Tidak ada kan? 1 kilo? Ada. Anda baik kan? Iya. Oke, nah terus berat juga. Kira-kira paling berat apa? Ada 100 kilo? Ada, oke. 200? Ada tuh 300? Apa? Nah, kalau bisikat itu biasanya 100 lebih. Itu tak? Nah, itu kalau berat. Nah, sekarang tinggi. Kita kembali tinggi lagi. Tinggi. Ada enggak tingginya itu 1 cm manusia? Enggak ada tak? Nah, yang paling ini berapa tingginya? Anak kecil biasanya berapa? 80 cm atau 1 meter lebih itu ada 2 meter begitu. Kalau 2 meter sudah jauh. 80 cm biasanya, ya. Itu paling panjang. Paling 2 meter saja. 3 meter pak? Nah, itu jadi itu maksudnya itu. Kalau kalian nanti belajar ada istilah-istilah tentang sangat sensitif untuk data yang tidak relevan, tidak dan itu satuan yang beda, ya, antara misalnya data tinggi dengan data berat. Itu kita mau olah itu. Kalau kita tidak normalisasi, itu harusnya kurang bagus. Nah, ya, gitu. Enak kalau misalnya datanya itu seirama, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak seirama, nah itu yang harus kita lakukan hal-hal yang mungkin menggunakan metode yang lain lagi. Gitu ya. Terus, yang terakhir itu adalah tidak diketahui perhitungan jarak apa yang paling sesuai. Memang, jadi kalau kita menggunakan Euclidean ini, itu terkadang ada satu kondisi justru menggunakan metode Euclidean itu lebih bagus dibandingkan metode Manhattan. Atau kalau misalnya metode Manhattan itu bisa lebih bagus dibandingkan metode Euclidean. Nah, salah satu contohnya itu penelitian saya, ya. Dan saya itu berkaitan dengan perbedaan metode Euclidean yang ini. Nah, ini pakai kaitannya, ya, gitu. Euclidean sama Manhattan. Nah, dari sini tuh ketahuan bahwa yang paling bagus itu Manhattan dibandingkan Euclidean. Gitu. Tapi ada beberapa kondisi itu saya coba teliti bahwa ternyata lebih bagus Euclidean dibandingkan Manhattan. Gitu. Jadi kita lihat kita fungsikan untuk apa. Oke. Lanjut ya. Nah, ini beberapa contoh perhitungan jarak. Ya, ada Euclidean, ada Manhattan, ada Minkowski, Mahalanobis, bahkan bisa kita pakai di dalam sini. Ya. Ada ingat nggak metode? Pernah dengar Diplan itu? Ya, itu Diplan itu salah satu pengembangan terbaru dari kecerdasan buatan. Gitu. Nah, ini sebenarnya masih banyak lagi metode yang lain untuk jarak, tapi yang paling sering dipakai yang ini. Oke, nah ini algoritma dari Kanner-Stepford, ya. Jadi kalau algoritma itu namanya langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ya. Jadi kalau dikatakan algoritma itu dia ada tahap per tahap. Nah, di tahap per tahap ini yang akan kita pahami supaya nanti kalau pada saat kita membuat kodenya dari tahap ini. Yang pertama itu adalah kita tentukan dulu nilai K-nya. Jadi ceritanya ada data ini. Nah, data ini untuk menentukan dia termasuk klasifikasi yang mana, kita tentukan dulu kira-kira berapa tetangga yang akan kita pasang, gitu ya. Betul. Terus setelah kita sudah menentukan berapa tetangga, baru kita coba hitung jarak data ini, atau jarak maksudnya data yang kita mau ingin klasifikasi ini terhadap tetangganya itu berapa, gitu. Nah, terus kita urutkan nih dari yang paling bisa urutkan yang paling jauh jaraknya sampai yang paling rendah, atau yang paling rendah sampai paling jauh. Gitu. Nah,
Terus yang berikutnya itu kita cek apakah ini data ini termasuk di mana gitu. Nah, kita tentukan dulu. Kalau tadi kita pakai K sama dengan 5, ya otomatis akan ketahuan bahwa data ini termasuk yang mana. Ada pengembangan lain lagi dari algoritma KNN itu, dia menambahkan namanya threshold. Threshold itu namanya ambang batas. Ya, pernah dengar nggak threshold ambang batas? Gitu. Misalnya kalau kita mau naik kapal, itu kan pasti ada batasnya toh. Gitu. Tidak asal kasih naik semua toh, lanjut terus, nggak mungkin kan? Nah, gitu. Pasti ada namanya ambang batas, misalnya 100 orang. Gitu. Kalau dipaksa 200 orang, tenggelam itu. Ya, itu tuh namanya threshold kalau dalam istilah KNN seperti itu. Itu ya. Nah ini, oke. Gimana sampai di sini? Ada yang ingin bertanya? Ya Pak. Oke, silakan. Untuk nilai K-nya itu kenapa tidak pakai yang genap Pak? Semua ganjil. Tidak pakai yang genap? Iya. Semua ganjil. Ya. Oke. Sebenarnya itu kalau pakai genap itu bisa, tidak apa-apa. Nah, kenapa harus dipakai ganjil? Untuk menjaga jangan sampai imbang. Ya Pak. Jangan sampai imbang. Jadi misalnya setelah dicek ternyata misalnya kayak tadi itu ada segitiga warna merah sama kotak warna biru, jangan sampai mereka imbang dua-dua. Nah, kira-kira pilih yang mana? Nah, gitu. Tapi bukan berarti bahwa kalau begitu Pak yang benar dia dipakai. Enggak, tetap bisa dipakai kok. Gitu, tetap bisa dipakai. Saya pun kalau dalam melakukan penelitian KNN, terkadang saya pakai K sama dengan genap, kan juga ganjil. Tapi pada umumnya memang saya pakai ganjil, ya, gitu Pak. Supaya menjaga jangan sampai imbang toh, dua-dua kayak tadi itu. Gitu. Atau misalnya, kalau misalnya K sama dengan 6. Kalau misalnya ada satu, misalnya 5 dengan 1, oke, tidak jadi masalah. Bagaimana kalau misalnya 3 juga? Kira-kira mau pilih yang mana? Nah, kan bingung kan kita? Ya, oke. Ada lagi? Ya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau ini pertanyaan kurang tepat. Dapat tepat sekali pertanyaannya. Oke. Berdasarkan yang saya tangkap tadi, ini kurang lebih yang istilahnya namanya sedikit digital. Iya, betul. Mendeteksi sesuatu berdasarkan karakteristik yang sudah dimasukkan sebelumnya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kalau seandainya itu file belum pernah dimasukkan sebelumnya? Itu file belum pernah dimasukkan sebelumnya, kan? Dia mendeteksi berdasarkan yang paling dekat, iya, begitulah. Jadi maksudnya bagaimana kalau seandainya bagaimana nih? Ya, siapa? Misalnya begini contoh, siapa? Misalkan di dalam itu kan cuma ada kotak dengan segitiga. Ceritanya masuk ini X atau bundar begitu. Iya, intinya maksudnya yang dideteksi itu tidak ada sama sekali sebelumnya. Gitu. Oh, oke. Oh, maksudnya begini, sidik jari tapi kau kasih masuk gambar kucing. Iya. Begitu kayak gitu kan? Iya. Ya, oke. Itulah salah satu kelemahan dari KNN, Kairos Network. Toh, gitu. Jadi dia itu tidak melihat berdasarkan ini gambarnya apa. Jadi di Kairos Network itu cuma dikasih tahu bahwa kamu cuma mengklasifikasi kotak dengan segitiga. Kamu cuma mengklasifikasi sidik jari. Bagaimana kalau misalnya saya kasih masuk gambar kucing? Nah, dia bingung. Dan itu memang salah satu kelemahan dari Kairos Network. Gitu. Nah, untuk mengantisipasinya, biasanya ada proses-proses tertentu yang perlu dilakukan untuk pengecekan bahwa apakah gambar dikasih masuk ini memang betul-betul gambar sidik jari atau orang iseng-iseng mungkin kasih masuk gambar tikus mungkin. Nah, itu ada nilai-nilai lagi itu. Seperti itu. Nah, jadi kalau mau ditanya apakah bisa dideteksi Pak? Bisa, tapi salah. Bisa, tapi salah. Oke. Ada lagi? Ya. Jadi hari ini pembahasan kita tentang KNN ya cukup sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita akan bahas berkaitan dengan salah satu juga algoritma klasifikasi yaitu Bayesian. Oke? Kalau gitu saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.